Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat sore, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di penghujung tahun 2022. Semuanya hanya karena Tuhan terlalu baik bagi kehidupan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Sabtu 31 Desember 2022, pukul 16.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian akhir tahun sore ini. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. 2. Kebaktian Perjamuan Kudus Minggu 8 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. Sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu kedua. 3. Perjamuan Kudus akan dilakukan dalam bentuk duduk meja dengan tetap menggunakan sloki. Selanjutnya, sampul perjamuan kudus dapat diambil di setiap pintu masuk gereja Maranatha. 4. Himbauan Kantipmas. Himbauan Kantipmas, Kepala Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dalam rangka menjelang Tahun Baru 1 Januari 2023, dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon untuk 1. Bersama-sama kita menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. 2. Jika meninggalkan rumah, pastikan situasi rumah dalam keadaan aman untuk menghindari terjadinya kebakaran maupun pencurian. 3. Dilarang menjual, menyediakan, mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras. 4. Dilarang membuat, menjual, serta membunyikan petasan karena dapat mengganggu kenyamanan serta berbahaya bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. 5. Dilarang melakukan konvoi, ugal-ugalan dalam berkendara yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. 6. Dilarang menggunakan knalpot racing tidak sesuai standar. 7.
dilarang membawa senjata tajam dalam bentuk apapun. 8. Jaga solidaritas dan toleransi antar umat beragama. 9. Sambut tahun baru 1 Januari 2023 dengan beribadah dan melakukan kegiatan positif. Mari kita sama-sama menjaga kota Ambon yang aman, nyaman, dan kondusif. Demikian himbauan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Ambon, 31 Desember 2022, Kepala Kepolisian Resor Kota, Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Raja Arthur Lumongga Simamura, SIK, Komisaris Besar Polisi NRP 770800554. Kebaktian saat ini adalah kebaktian akhir tahun sekaligus peralihan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Max Takaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian akhir tahun 2022. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meyano Nicholas dan Sifanya Matahelmual. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 23. Lagu akhir jabat tangan, nyanyian GPM nomor 246. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat mensyukuri pernyataan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon, 31 Desember 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berkebaktian akhir tahun di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2022 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di penghujung tahun ini ada banyak sekali peristiwa dan kejadian yang mewarnai kehidupan kita di tahun 2022. Ada kebahagiaan, sukacita, tapi tak sedikit pula kesedihan, duka, kekecewaan dan kegagalan yang kita hadapi. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu Tuhan itu setia dan kesetiaannya tak terukur dengan apapun. Oleh sebab itu, marilah kita kumandangkan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya. Saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tak dapat disangkal bahwa kesetiaan Tuhan selalu dibalas oleh orang dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Mari secara pribadi
masing-masing dari kita mengingat berbagai pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jika perbuatanmu menyebabkan orang lain menderita dan tidak termaafkan di mata manusia, katakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan, Bapa, ampunilah dosa-dosaku dan baruilah hidupku di hadapan sesamaku. Maka Dia akan memberikan telinganya untuk mendengarkanmu dan menjawab permohonanmu dengan kesetiaannya demi keadilan. Jika oleh kelemahanmu nama Yesus dipermalukan, katakanlah dengan tulus, "Ya Yesus,
ampunilah kelemahanku, dan kasihanilah diriku yang berdosa ini. Karena barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya Yesus Kristus penebus kami, kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat jalan-jalan kehidupan yang berkenan bagi Allah. Jemaat, sebagai orang-orang berdosa, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup yang baru. Dan oleh karena itu, dengarlah komitmen membaharui hidup. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat,
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang baik sesuai dengan pertobatan, supaya engkau hidup dan menikmati kelimpahan sukacita karena kasih Tuhan diam di dalammu. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang 29. Mazmur 118 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Kita membacakan ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayatnya yang genap. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan kita. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2022 ini Tuhan, kami selaku umat-Mu, kami bersyukurkan Dikau atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan dalam kebaktian ini kami rindu sekali untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu dalam Alkitab. Tetapi selaku manusia kami sadar sungguh bahwa tanpa tuntunan dan campur tangan Tuhan, maka firman ini tidak ada gunanya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam seluruh hati batin bahkan pikiran kami, agar supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama dan kemudian akan direfleksikan oleh hamba pelayan-Mu Bapak Pendeta Max Takaria dapat betul-betul bermakan di dalam seluruh hati batin kami, dan kami pulang tidak dengan tangan kosong, tetapi kami menggenggam janji penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 118 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-29 dengan judul Nyanyian Puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.
Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak memujikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan semua anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini kita telah ada di hari terakhir penghujung tahun 2022 dan tinggal beberapa jam ke depan kita akan menyelesaikan dan mengakhiri tahun 2022 ini. Sebuah rentang waktu yang panjang, dan di dalam rentang waktu yang panjang itu dia syarat dengan berbagai pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup pribadi, pengalaman hidup setiap keluarga, pengalaman hidup setiap rumah tangga, bahkan pengalaman persekutuan sebagai gereja maupun sebagai bagian dari satu masyarakat. Dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, jemaat, mungkin saja ada pengalaman-pengalaman hidup yang sungguh-sungguh menggembirakan. Tapi juga ada pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan. Ada pengalaman-pengalaman yang merasa dia menang karena bisa keluar dari berbagai masalah dan dia bisa mengalahkan seluruh kelemahan dirinya. Tetapi ada juga yang mungkin sampai hari ini, ketika akan mengakhiri tahun 2022, ada hal-hal yang belum bisa kita mengatasinya dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, karena berbagai-bagai persoalan dan karena kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Semua pengalaman-pengalaman itu, jemaat, dia tidak hanya menjadi kenangan, tetapi dia menjadi sebuah fakta kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan di tahun 2022. Jadi pengalaman-pengalaman yang panjang itu dia bukan sebuah fakta saja, tapi sekaligus dia harus kita pertanggungjawabkan di akhir tahun 2022 ketika kita akan melangkah memasuki tahun 2023. Ibu bapak jemaat,
apapun pengalaman-pengalaman kita, maka kita harus dengan berani menyatakan bahwa kalau kita sudah ada sampai di penghujung tahun 2022 dengan selamat, tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita pada rentang sejarah hidup kita dalam 1 tahun yang panjang itu dengan berbagai pengalaman-pengalaman setiap kita. Semua itu karena kasih setia Tuhan bagi kita jemaat. Oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang menjadi pengalaman pemazmur. Yang kalau kita baca Mazmur 118 bagian firman Tuhan kita tadi, ayat 1 sampai 4 sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Ternyata Daud mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Daud merasa bahwa kasih setia Tuhan itu tidak hanya pada diri Daud. Tapi Daud melihat bahwa kasih setia Tuhan itu juga ada pada bangsa Israel. Kasih setia Tuhan itu tidak hanya pada Daud dan bangsa Israel. Tapi kasih setia Tuhan itu juga ada pada kaum Harun. Ternyata tidak hanya kepada kaum Harun. Ternyata tidak hanya kepada bangsa Israel. Ternyata tidak hanya kepada Daud. Tetapi Daud melihat bahwa kasih setia Tuhan itu ada pada setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak terbatas oleh seseorang atau oleh sekelompok orang saja. Kasih setia Tuhan itu pada mereka. Tapi kasih setia Tuhan itu ada pada semua kita, termasuk beta dan ibu bapa, saudara kita semua. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu ada pada setiap orang dan alam ini seutuhnya. Saudara-saudara, yang menarik di ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 memperlihatkan bahwa ada keberpihakan Tuhan kepada Daud sebagai bentuk kasih setia Tuhan kepada Daud. Kalau Bapak Ibu membaca di sana kelihatan jelas, ketika Daud mengalami kesesakan, ketika Daud ada pada masa-masa krisis, ketika Daud mengalami satu situasi ketidaklegaan, ternyata Tuhan memberi jalan-jalan keluar. Ternyata Tuhan memberi kelegaan, ternyata Tuhan bekerja mengeluarkan Daud dari masa-masa yang sulit. Bukan hanya itu, tapi bagian firman Tuhan lain dia bilang, ketika Daud mengalami yang namanya perlawanan dan banyak orang menyerang dia, Tuhan selalu berpihak dan menolong dia. Tuhan berpihak dan menolong Daud, bahkan Tuhan memberi perlindungan baginya. Oleh karena itu Daud mengatakan, Tuhan di pihakku dan aku tidak takut. Dalam perenungan itu jemaat pemazmur menjadi sadar, Daud menjadi sadar dan tiba pada satu pengakuan bahwa tangan Tuhan yang kuat dan tangan Tuhan yang penuh kekuatan itu yang menyelamatkan hidupnya. Dalam situasi yang menghimpit sekalipun, Daud merasa bahwa ada tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Bukankah pengalaman-pengalaman itu juga menjadi pengalaman setiap pribadi kita? Pengalaman pertolongan Tuhan atas hidup kita sesungguhnya kadang-kadang tidak bisa kita selami dengan akal kita. Tapi ketika kita berpikir tentang hari esok dengan kesusahannya, toh kita ditibakan sampai tahun 2022 ini, di akhir tahun 2022. Ketika kita bergumul dengan sakit kita, toh kita boleh ada sampai di penghujung tahun 2022 ini. Sekalipun ada masa-masa krisis yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, pengalaman pertolongan Tuhan atas hidup Daud dan perbuatan-perbuatan ajaib di matanya membuat Daud bersyukur. Bersyukur.
tidak hanya bersyukur. Tetapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ternyata Daud tidak hanya bersyukur, tetapi dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Allah dalam Yesus kepada hidupnya membuat dia memperteguh iman percayanya. Jadi saya berhenti di bersyukur, jemaat. Tetapi dia memperteguh iman percayanya bahwa hanya pada Tuhan dia berlindung dan bukan kepada manusia. Bagi Daud, Tuhan itu kekuatannya, Tuhan itu keselamatannya, Tuhan itu gunung batu bagi dia. Dan memang pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman-pengalaman iman Daud ini membuat dirinya mengucap syukur. Ayat 1 bilang mengucap syukur, ayat terakhir dia bilang mengucap syukur. Jadi hidupnya dari awal sampai akhir dia selalu meletakkan itu dalam mengucap syukur. Sejak 1 Januari 2022 kita bersyukur Tuhan mengatur kita melangkah memasuki tahun 2022, maka kita tiba di akhir tahun 2022 dengan mengucap syukur. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian kita mesti sadar akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam lintasan sejarah hidup yang kita jalani di sepanjang tahun 2022. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita hancur. Veteran ibu bapa tidak dibiarkan hancur. Tuhan tidak membiarkan kita binasa di tengah-tengah situasi yang menghimpit sekalipun. Tuhan tidak meninggalkan kita hancur, jemaat. Dan dalam keadaan apapun kita selalu terpelihara. Kita selalu dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dan memang Tuhan sudah memberi kepada kita itu hikmat. Suami diberikan hikmat, istri diberikan hikmat, orang tua diberikan hikmat, anak-anak diberikan hikmat, para pemimpin diberikan hikmat. Semua orang, setiap orang telah diberikan hikmat dari Tuhan kepada setiap orang supaya dia bisa mengatur jalan-jalan hidupnya sekalipun itu sempit. Itulah yang harus membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak rapuh. Kita hanya bisa kuat ketika kita tahu bahwa kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di tengah pergulatan hidup dan di tengah perjuangan hidup yang kita jalani di sepanjang tahun 2022 ini, di mana tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu menyertai kita. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu yang selalu memberikan kita kekuatan, menuntun kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Kita mampu berdiri tegak sampai hari ini, jemaat. Sampai di akhir tahun 2022 ini. Sebab tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 24 dia katakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Masalah ada, tapi kita tidak binasa. Bapak Ibu, sebab tangan Tuhan menopang kita. Dengan demikian ibu bapak saudara, cinta kasih Tuhan seperti itu, maka apa yang akan kita katakan di penghujung tahun 2022 ini? Apa yang harus kita lakukan? Sanggupkah kita membanggakan prestasi hidup kita di tahun 2022 yang akan berlalu ini tanpa Tuhan? Tidak bisa. Semua kesuksesan kita, semua prestasi kita, semua apa yang kita peroleh sebagai bagian dari kebahagiaan itu sesungguhnya tidak lepas dari tangan Tuhan yang tersembunyi itu. Oleh karena itu, jemaat, tanpa Tuhan sebagai pembela yang sejati, kita mungkin hancur. Masing-masing pribadi yang bisa menjawabnya, sebab itu pengalaman-pengalaman hidup pribadinya yang dia bisa merasakan. Apakah benar
tangan Tuhan yang tersembunyi itu yang menyelamatkannya. Kita semua diajak untuk mengevaluasi diri secara sungguh-sungguh. Kita diajak untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati seluruh kenyataan hidup kita di malam akhir tahun ini. Kita harus membuka diri sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup kita kepada Allah. Kalau di sepanjang tahun 2022 ada banyak pelanggaran yang kita lakukan, ada banyak dosa yang kita lakukan, mintalah pengampunan dari Allah. Itu yang Daud lakukan. Dan ini adalah sikap iman yang dibutuhkan. Ada kesadaran dari satu pengakuan dari setiap orang bahwa di tahun 2022 sampai hari ini itu karena kasih sayang Tuhan. Ataukah sebaliknya, ada keangkuhan diri, ada kesombongan diri, dan merasa diri hebat bahwa kalau dia sukses hari ini, kalau dia berhasil hari ini, kalau dia memperoleh segala sesuatu hari ini, itu karena kehebatannya. Lagi-lagi ini yang bisa menjawab cuma masing-masing orang saja. Dan oleh karena itu pertanyaan bagi kita adalah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini? Salah satu penting yang harus dilakukan kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan kita, selain kita bersyukur, tapi kita harus melakukan yang namanya koreksi diri, kritik diri, melihat kembali pada diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Daud. Mengapa memeriksa diri? Mengapa koreksi diri? Mengapa harus kita melihat kembali pada diri sendiri? Sebab itu penting. Ibu Bapak, koreksi diri, memeriksa diri, melihat kembali kepada diri sendiri, itu sebuah panggilan. Bukan soal suka atau tidak suka. Biasanya orang bilang, beta pun suka-suka, kan beta pun diri sendiri. Padahal koreksi diri, kritik diri, memeriksa diri sendiri, itu adalah panggilan. Bukan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Karena koreksi diri itu adalah satu kewajiban. Kalau mau ingin hidup lebih baik ke depan, harus lakukan itu. Bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, tapi hari esok yang akan kita masuki tahun baru akan lebih jauh lebih baik di tahun 2022. Kalau itu yang kita mau mengalaminya, maka beranilah kritik diri, koreksi diri, periksa diri sendiri, tahu diri. Sebab itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itulah panggilan iman yang harus kita lakukan secara bersama-sama jemaat. Oleh karena itu, saudara, kenapa koreksi diri ini penting? Kenapa periksa diri ini penting? Kenapa kritik diri ini penting? Sebab kita harus sadar bahwa beta ibu bapak ini manusia yang cenderung melakukan dosa. Beta dan ibu bapak adalah manusia yang selalu saja pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Karena kecenderungan dosa dan kesalahan itu ada pada kita, maka pentingnya kita harus kritik diri, koreksi diri, periksa diri. Dan itu adalah panggilan, bukan soal suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Oleh karena itu Bapak Ibu, tahun 2022 ini segera akan berakhir. Dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan segala harapan dan keprihatinannya. Mengapa beta bilang harapan dan keprihatinannya, Bapak Ibu? Mungkin saja di tahun depan ini ada harapan-harapan yang kita gantung setinggi langit. Tapi jangan lupa, ada situasi hidup yang kita hadapi sebagai satu keprihatinan bersama.
Tahun 2023 banyak pengamat bilang adalah tahun krisis. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi. Tahun 2023 ada yang mengatakan tahun gelap. Itulah keprihatinan kita. Oleh karena itu, kita diingatkan pada ayat 8 dan 9. Kita diingatkan pada ayat 8 dan 9 jemaat. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Saudara, apa maksudnya ayat 8 dan 9 mengatakan demikian? Tidak ada satu tempat yang aman di dunia ini. Tempat kita untuk berlindung tidak ada tempat yang aman. Berlindung dalam rumah tangga ada masalah. Berlindung di gereja ada masalah. Berlindung pada apapun yang kita miliki selalu ada masalah. Jadi, saudara, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menjamin kita ini aman dan terlindungi. Tidak ada. Mengapa? Karena kita semua terbatas. Terbatas. Ya. Adalah sia-sia berharap dan berlindung kepada manusia. Seberapapun besar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mampu. Adalah sia-sia orang-orang kaya itu menjadikan harta kekayaannya itu sebagai tempat sandaran dan perlindungan. Sebab harta dan kekayaan itu tak bisa memberikan perlindungan. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melepaskan kita dari maut. Oleh karena itu di ayat 14 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan Tuhan itu adalah mazmurku. Dan Dia telah menjadi keselamatanku. Jadi kita melangkah di tahun 2023 dalam situasi dan kondisi keprihatinan apapun, dalam krisis apapun, berlindunglah kepada tangan Tuhan yang tak terkelihatan itu. Dan itu kenyataan-kenyataan dan pengalaman-pengalaman iman itu bukti bahwa takut akan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Disitulah bagian dari kita berlindung kepadanya. Oleh karena itu Ibu Bapak pemazmur mau mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu adalah pengharapan masa depan. Ya. Kasih setia Tuhan itu adalah pengharapan masa depan kita. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, takut menghadapi masa depan. Malah sebaliknya, kita harus berani memasuki dan menghadapi masa depan dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Sejak awal Daud sudah bilang, memang kasih Tuhan itu tidak hanya kepada dirinya saja, tidak hanya kepada bangsanya saja, tidak hanya kepada kelompok Harun saja, tapi kasih setia Tuhan itu untuk semua orang yang takut Dia, takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semua itu kita harus bangun atas dasar iman kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah ada batu penjuru. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan adalah batu penjuru.
Tuhan telah menjadi dasar atau Tuhan telah menjadi fondasi sepanjang perjalanan kita di tahun 2022 dan kita akan melanjutkan tahun 2023 pada fondasi yang sama. Daud mengatakan Tuhan itu adalah batu penjuru. Dan oleh karena itu jangan kita letakkan harapan kita, jangan kita letakkan impian kita, jangan kita letakkan segala sesuatu yang kita pun kepada apapun dan kepada siapapun. Letakkanlah pengharapanmu itu kepada Allah. Sebab Allah adalah batu penjuru, pondasi yang kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang manusia sehebat dan sekuat apapun dia yang dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidup ini. Tidak ada. Hanya Tuhan yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita sebagai orang percaya. Kita ini semua hanya adalah alat yang dipakai Allah untuk melakukan karya-karya keselamatan dan perlindungan satu dengan yang lain. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan dia menjadi kekuatan dan penolong bagi kita. Oleh karena itu jemaat, Tuhan itu bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Masalah itu pasti jemaat, tapi yang pasti ini kan iman kita kepadanya. Atau saya tahu setelah keluar dari pintu gereja ini, masalah apa yang kita hadapi? Atau sebentar malam, ketemu keluarga menghadapi masalah apa? Atau memasuki hari pertama di tahun 2023, masalah apa yang kita terjadi? Apa yang kita akan hadapi? Kita tidak pernah akan tahu. Masalah pasti. Tapi yang tidak pasti adalah iman kita kepada Allah. Oleh karena itu kalau ada orang bilang, saya yang ketemu hadapi masalah dulu, masalah datang dulu baru ketemu punya kekuatan iman itu ada, ketemu menjadi dewasa dalam iman. Mungkin benar. Tapi beta mau bilang ketemu rubahkan. Jangan fokus terhadap masalah. Sebab masalah itu pasti, tapi fokuslah kepada Allah dengan kasih setianya. Supaya masalah datang silih berganti, kita tetap tegak berdiri menghadapi masalah itu. Dalam situasi krisis apapun yang menghimpit kita, Tuhan hadir memberikan jalan keluar bagi kita. Jangan tunggu masalah datang dulu baru bilang iman akan bertumbuh. Tahu-tahu lagi masalah datang langsung buff. Tidak bisa menghadapinya. Karena dia tidak memiliki iman yang kuat. Jangan fokus terhadap masalah. Fokus kepada Allah dengan kasih setianya. Saudara-saudara, dengan demikian jadikanlah malam persiapan akhir tahun sebagai malam rasa syukur. Dan jadikanlah malam akhir tahun ini bukan hanya menjadi malam rasa syukur, tetapi sekaligus menjadi malam untuk membangun komitmen baru dalam kasih setia Tuhan itu untuk terus membaharui diri kita, membaharui hidup kita, supaya hidup kita ini dari waktu ke waktu semakin bermakna, semakin berarti, semakin berguna bagi seisi rumah tangga, keluarga, bahkan persekutuan-persekutuan bersama. Selamat memasuki tahun 2023 dengan tetap memilih fondasi yang sama di tahun 2022, yaitu Allah dalam Yesus dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan dan tidak terbatas itu. Tetap memilihnya, berjalan bersamanya, supaya kehidupan itu kita mengalaminya. Amin.
Jemaat silakan berdiri. Dan mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat. Persembahan dari Spanyol Mata Lemual, disilakan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Kini diberikan kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat, Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu, dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan ini. Bapa yang rahmani, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Semua ini berasal dari dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan sucikan persembahan kami ini dan berikan berkat yang melimpah bagi kami. Dan persembahan ini akan kami pakai dalam perluasan pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Inilah kami Tuhan dengan persembahan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kepada Saudara Meyano Nikolas, disilakan untuk memperdengarkan kidung pujian. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat memasuki tahun baru. Semoga di tahun 2023 Katong tetap diberkati, Katong disertai oleh Tuhan agar setiap langkah yang Katong awali di tahun 2023 adalah Katong menaruh Tuhan sebagai Katong pusat atas Katong kehidupan maupun Katong pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all, the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters.
your church, and every knee will bow, and every door shall confuse you, Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, for my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. For my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. For my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Terima kasih Bung atas lagu pujiannya, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki tahun 2023 dan minggu pertama tanggal 8 Januari akan dilakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu bagi anggota jemaat, anggota SIDI gereja yang rindu memuliakan Tuhan, pada perjamuan kudus tanggal 8 Januari 2023 disilakan berdiri. Dan menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita, pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, apakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas, sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar setiap jawaban saudara dan Tuhan menyertai dan memimpin saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada waktunya. Silakan duduk jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus yang telah melakukan karya penyelamatan bagi kehidupan kami manusia berdosa ini, kami sungguh-sungguh bersyukur dan mengagungkan kuasa-Mu ya Tuhan, yang memberi pengharapan dan yang menyertai perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2022 ini. Sekalipun di tengah berbagai tantangan dan masalah yang silih berganti,
Tapi kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2022 ini, itu adalah anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami yang tidak berkesudahan itu. Tuhan, hidup yang kami jalani, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan umat-Mu, di sepanjang tahun 2022 tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jika dalam menjalani hidup di sepanjang tahun ini, ada dosa, ada kesalahan yang kami lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, dan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam pengampunan Tuhan itu, kami semua dilayakan untuk melangkah meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, supaya jangan dosa menjadi penghalang atas perjalanan-perjalanan hidup kami di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Kami datang kepada Tuhan di penghujung tahun 2022 ini pun. Kami membawa seluruh pergumulan hidup pribadi kami, pergumulan keluarga rumah tangga kami, dalam seluruh suasana hati kami. Ada suka duka, ada manis pahit, ada keberhasilan maupun ada kegagalan. Tapi kami percaya bahwa semua itu adalah bagian dari cara Tuhan yang terus mencintai dan mengasihi kami, hingga kami ada di tapal batas tahun 2022 ini. Lalu kami bawa semua pergumulan kami kepada Tuhan. Pergumulan kami sebagai orang tua, dalam tugas-tugas membina, mendampingi dan mendewasakan anak-anak kami. Pergumulan suami istri yang harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Pergumulan masa depan anak-anak kami dalam pendidikan, dalam kerja, dalam upaya untuk menatap hidup dan masa depan yang lebih baik. Pergumulan usaha dan kerja yang kami lakukan di dalam beragam profesi apapun. Pergumulan hidup seorang janda, duda, anak yatim, yatim piatu. Pergumulan kami yang berkebutuhan khusus. Pergumulan bersama dengan umat-Mu yang mengalami kesakitan. Pergumulan sebagai seorang pelayan yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani. Pergumulan bersama dengan semua orang yang sementara ini bergumul dengan hidupnya. Pergumulan bersama dengan masyarakat Kariu dengan seluruh keberadaan mereka. Semua pergumulan itu hari ini kami bawa kepada Tuhan di malam kunci tahun ini. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau tetap berdiam di dalam hidup kami. Kasihanilah kami. Kami berdoa bagi pelayanan gereja ini seutuhnya. Secara khusus 21 jemaat dalam lingkup klasis Kota Ambon. Bagi semua pelayan dan umat, biarlah diberkati Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan bersama yang dilakukan. Biarlah semua benih Injil yang telah ditaburkan, biarlah semua pergumulan dalam doa yang dibawakan para pelayan-Mu, biarlah semua agenda pelayanan dalam berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2022, kami mohon Tuhan, berkatilah atas hidup kami, atas hidup jemaat-jemaat, dan atas hidup setiap keluarga pelayan-Mu. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan itu tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Sebab kasih yang sama pun akan menghentar kami memasuki tahun 2023 di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Di dalam berbagai keadaan dan situasi hidup apapun, di tengah-tengah krisis yang menghimpit, kami percaya jika Tuhan mengizinkan kami semua memasuki tahun 2023, maka Tuhan akan tetap menghentar kami, menuntun kami dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu,
Dan biarlah kami tetap ada, tegak berdiri, menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2023 ini di dalam pengasihan-Mu. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus di hari Minggu tanggal 8 Januari di awal tahun ini. Kepada setiap kami, setiap hati yang telah mengaku untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami minta penyertaan Tuhan atas hidup kami. Layakkanlah kami orang-orang berdosa ini, supaya pada waktunya kami layak untuk duduk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapa, sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga bangsa dan negara, kami berdoa bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai di pusat, di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di berbagai kabupaten, sampai di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Berkatilah semua pemimpin kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya dalam kepemimpinan yang mereka jalani, sungguh-sungguh mereka berhikmat. Berkatilah hidup pribadi, rumah tangga, keluarga mereka, dan berkatilah seluruh kerja-kerja dan usaha yang mereka lakukan. Kami bersyukur bahwa kehidupan kami semakin membaik di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID ini. Namun kami tetap berlindung pada Tuhan, supaya hidup kami semua terselamatkan di sepanjang tahun 2023 ini. Mari Tuhan, biarlah di malam kunci tahun 2022 ini kami membaharui hidup kami. Biarlah Tuhan datang tinggal dalam hidup kami, dalam hati kami, dan layakkanlah kami untuk melangkah dan memasuki tahun 2023 sebagai tahun rahmat Tuhan bagi kami. Berkatilah semua orang yang telah mengambil bagian dalam kebaktian di saat ini. Setiap orang yang telah melayani dan mendukung kebaktian di saat ini, seluruh talenta potensi yang ada pada mereka, biarlah Tuhan memberkati hidup pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berpasrah diri, lalu kami bawa syafaat ini kepada Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri.
Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2023 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk, kita doa syukur pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian akhir tahun 2022 telah selesai. Selamat untuk duduk keluarga sebentar malam, dan Tuhan memberkati kita memasuki tahun 2023 dengan sejahtera selamat tahun baru. Shalom. Kita akan berjabat tangan, kita melakukan yang GPM 246.